Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Yuningsi dengan NIM 2204010004. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Laki Dende. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar manajemen. Langsung saja, pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pengantar manajemen. Jika membahas mengenai materi pengantar manajemen, maka bisa dimulai dari pengertian atau definisinya, yaitu dari definisi manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada pengantar manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Geroge R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Yang kedua, ada menurut Mary Parker Follett, pengantar manajemen adalah seni yang menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya di sini ada konsep pengantar manajemen. Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas didasarkan dengan aspek kuantitatif dan perilaku manusia menghadapi berbagai isu, diprediksi akan menghadapi masalah dari sekitar industri. Lalu dilanjutkan dengan proses pengantar manajemen. Ada beberapa. Yang pertama yaitu proses perencanaan atau planning, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu merupakan suatu tindakan atau kegiatan menghubungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau organisasi. Selanjutnya ada proses pelaksanaan equating,
merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian di mana seluruh komponen yang berada dalam suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya, proses pengawasan atau controlling, yaitu pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien, serta bernilai guna dan berhasil guna. Selanjutnya ada fungsi pengantar manajemen. Yang pertama fungsi perencanaan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengawasan. Dilanjutkan dengan unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada main manusia, money uang, material bahan, machine mesin, metode market pasar. Tujuan pengantar manajemen. Yang pertama, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Yang ketiga, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Yang keempat, perbaikan manusia dan keadilan sosial. Selanjutnya ada manfaat pengantar manajemen. Yang pertama, membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, mengurangi biaya. Keempat, membangun organisasi yang tepat. Kelima, menetapkan equilibrium. Selanjutnya di sini ada jenis tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top management. Di sini tugas dan fungsinya dari manajemen tingkat puncak adalah menentukan tujuan perusahaan, membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan, selanjutnya mengumpulkan dan mengatur sumber daya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan. Selanjutnya, penghubung perusahaan dengan dunia luar. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen tingkat menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini, yang bertanggung jawab untuk membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
Selanjutnya, ada manajemen lini pertama atau first line management. Merupakan tingkatan manajemen yang paling rendah, yaitu semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga kerja operasional, sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Ada 3 item manajemen. Yang pertama, sebagai ilmu sains, yaitu ilmu terus berkembang. Yang kedua, sebagai seni, yaitu perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Lalu, sebagai profesi, yaitu suatu kegiatan memerlukan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu. Lalu, ada juga manajer dan lingkungan organisasi, yaitu lingkungan internal, terbagi menjadi beberapa item. Pertama, manajemen, karyawan, budaya, lingkungan organisasi, lalu lingkungan eksternal, terbagi menjadi 2 item, yaitu yang pertama, lingkungan umum, di mana terdiri dari sosial, kultur, teknologi, struktur ekonomi, dan legal politik. Yang kedua, lingkungan tugas, yaitu di mana terdiri dari beberapa struktur, yaitu pesaing, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses perintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Selanjutnya, ada rentang manajemen dan koordinasi. Saling berhubungan ketat, semakin besar jumlah rentang, semakin sulit mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Lalu di sini juga ada penyusunan personalia organisasi. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia atau SDM, yaitu seperti tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha. Tenaga adalah suatu di dalam perusahaan yang mempunyai tenaga, misalnya pikiran, ide, dan gagasan. Bakat adalah talenta, misalnya keuangan, mendata, dan lain-lain. Kreativitas adalah tempat bagian narasi dan bisa bertanggung jawab. Usaha adalah untuk memajukan suatu perusahaan dengan bekerja keras. Selanjutnya ada penyusunan personalia dan fungsi manajemen, yaitu penarikan, penempatan, pemberian latihan, pengembangan anggota-anggota organisasi. Lalu proses penyusunan personalia. Penyusunan personalia adalah kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi tepat dan waktu yang tepat. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.